Ini adalah racun dari Gandhara. Pangeran Duryodhana, suku hutan dari Gandhara mencelupkan panah mereka ke racun ini untuk membunuh, bahkan binatang terbesar sekalipun akan mati. Kau tidak perlu khawatir. Apa kau mengerti? Tidak? Kau akan mengerti semuanya. Aku sudah punya sebuah rencana. Aku adalah Wasuki, Raja Ular. Prajuritku bilang kau telah melawan mereka dengan luar biasa. Untuk melindungimu, ada racun di dalam tubuhmu. Dan untuk menghentikan pengaruhnya, aku telah mengirim prajuritku untuk menggigitmu. Hanya racun yang bisa menghilangkan efek racunnya. Tapi leluhurmu sendiri, Raja Subasu, pernah menikah dengan wanita ular bernama Marisa. Darah dari ular juga mengalir di dalam tubuhmu. Karena itu hal yang alami kalau kau mudah marah. Aku sendiri sangat senang melihat keberanian dan kegagahanmu. Tidak akan ada racun yang akan mampu membahayakanmu. Kau akan diberkati dengan kekuatan dari 100 ekor gajah. Doaku akan selalu bersamamu. Ada satu bagian cerita dalam epik Mahabharata seperti yang dikisahkan dalam bagian Adiparwa, di mana Duryodhana mencampurkan racun ke dalam makanan Pangeran Bima. Meski racun yang dimakan oleh Pangeran Bima adalah jenis racun yang paling mematikan pada saat itu, kemudian ditenggelamkan di Sungai Gangga, tetapi Bima masih tetap bisa selamat. Dan justru semakin kuat setelah digigit oleh ular Basuki di dasar Sungai Gangga. Bagaimana Bima yang diracuni dan ditenggelamkan dapat hidup kembali setelah digigit oleh beberapa ular berbisa? Ternyata jawabannya sangat mencengangkan. Bagaimana Mahabharata yang ditulis lebih dari 5.000 tahun yang lalu telah memakai teori yang sangat ilmiah dan saintis pada peristiwa ini. Jika Anda menonton video ini sampai habis, Anda akan mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut yang kami saripatikan dari diskusi para ahli sejarah Mahabharata dan juga dari buku berbahasa Inggris yang berjudul Kedokteran Forensik dan Toksikologi. Di sana dijelaskan ada dua jenis racun yang bekerja dalam tubuh Bima. Yang pertama adalah setawar wisya, racun yang berasal dari tumbuhan. Pada saat itu, Duryodhana menggunakan racun yang bernama kalkut, yang merupakan racun yang paling beracun dari semua racun yang ada pada masa itu. Jenis racun kedua adalah janggam wisya, racun yang berasal dari bisa binatang. Dalam peristiwa ini adalah bisa dari ular Basuki. Lalu, bagaimana dua jenis racun berbahaya ini tidak membuat Pangeran Bima tewas, dan usaha Duryodhana menyingkirkan Bima justru gagal total? Sebelumnya, mari kita kembali sejenak ke kisah Mahabharata, bagaimana awal mula peristiwa ini terjadi. Pada saat itu, Kunti dan para Pandawa kembali dari hutan dan tiba di Astina setelah kematian Pandu. Kemudian, Pandawa hidup sebagai pangeran di lingkungan kerajaan Astina bersama 100 pangeran-pangeran lain putra Drestarstra, seperti Suyudana, Susasana, Yuyutsu, dan lain-lain. Sebelum belajar dari Dronacharya, mereka berada di bawah bimbingan guru Kripacarya dan Maharsi Domya. Unggul dalam kekuatan fisik,
Bima tidak jarang melecehkan para Kurawa. Terang saja Duryodana sangat kesal dengan sikap Bima ini. Alasannya pun sangat sederhana. Pada masa kecil Korawa dan Pandawa, Bima sering menindas para Korawa. Bima biasa memukul dan mematahkan tulang-tulang mereka. Terkadang mereka berada di ambang kematian ketika Bima biasa menenggelamkan mereka ke dalam air. Tetapi di video ini kami tidak akan membahas kisah itu lebih panjang, karena Anda bisa menemukan bagian cerita ini dalam Adiparwa bagian Sambawa Parwa pada kitab Mahabharata. Singkat cerita, inilah asal mula kebencian Duryodana terhadap Bima, selain persaingannya terhadap Yudhistira dalam perebutan tahta Hastinapura. Maka timbullah niat Duryodana membunuh Bima dengan mencampurkan racun dalam makanannya. Dengan demikian, kekuatan Pandawa akan sedikit melemah. Usaha Duryodana ini gagal. Setelah mengkonsumsi makanan yang bercampur racun kalkut, Bima bisa kembali dalam keadaan lebih kuat. Ada ilmu pengetahuan di balik cerita ini yang membahas tentang racun, penangkal racun, dan sistem kekebalan tubuh manusia. Racun kalkut yang dipakai Duryodana adalah jenis racun Setawarwisya, yaitu racun nabati yang sangat berbahaya. Selain sangat beracun, rasanya juga manis. Jadi, mudah untuk menyamarkannya dalam masakan manis apapun dan membuat seseorang makan dalam jumlah yang banyak. Kemudian, setelah ditenggelamkan, Bima mendapat racun kedua yang dinamakan Jangamwisya. Dalam hal ini, racun dari gigitan beberapa ular berbisa. Dalam Weda tertulis bahwa cara kerja dalam tubuh kedua jenis racun ini mempunyai sifat yang berlawanan. Jadi, racun dari bisa ular itulah yang menjadi penawar bagi racun makanan yang diberikan oleh Duryodana. Secara singkat, racun yang dimakan oleh Pangeran Bima menurunkan pelepasan asetikolin yang ditimbulkan secara elektrik pada sinapsis ujung saraf, sehingga mengakibatkan penurunan ketegangan otot yang menyebabkan kelumpuhan. Sedangkan cara kerja racun ular menyerang neuron kolinergik dengan menghancurkan asetikolinesterase, sehingga dapat mengakibatkan kontraksi super pada otot pernapasan, jantung, dan rangka. Asetikolin dan asetikolinesterase ini sangatlah penting karena keduanya saling melengkapi. Namun, selama mereka berada dalam satu tubuh bersama-sama, mereka tidak dapat menimbulkan bahaya apapun. Jadi, makanan beracun yang dimakan Bima dapat diatasi dengan bisa ular yang menggigitnya.